Baik, selamat pagi semuanya. Mohon maaf untuk kuliah hari ini, dikarenakan ada tugas dari universitas sehingga saya tidak dapat memberikan kuliah secara langsung. Jadi saya akan memberikan rekaman untuk memperjelas materi kuliah hari ini. Untuk absensi sudah ada di Google Classroom juga ya. Dan untuk tugas pada minggu ini adalah merangkum. Jadi merangkum materi yang telah saya berikan dan ada nanti satu artikel ya, silakan dibaca dan masing-masing harus merangkum ya, ditulis tangan dan difoto dan nanti diunggah pada Google Classroom untuk pengumpulan tugasnya. Seperti biasa, tugas dikumpulkan hari Jumat ya, paling lambat pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Baik, jadi kalau minggu lalu saya sudah memberikan pengantar sedikit tentang tanah ya, apa itu tanah, mengapa tanah itu penting untuk pertanian dan beberapa dasar dari ilmu tanah. Maka hari ini saya akan bicara tentang komponen pembentuk tanah. Sebelum saya masuk ke dalam komponen pembentuk tanah, perlu diketahui bahwa kalau kita melihat tanah itu ada dua jenis, ya. Kita bisa mengkategorikan ada dua jenis. Tanah pertama itu adalah tanah mineral dan tanah kedua adalah tanah organik. Apa perbedaan utama dari tanah mineral dan tanah organik? Ya, di sini perbedaan utamanya adalah pada tanah mineral kandungan bahan organiknya itu kurang dari 5%. 5% maksudnya apa? 5% dari total volume tanah. Jadi kalau misalkan saudara uh, mencangkul gitu ya tanah ya, kemudian dalam 1 meter ya, bahan organik itu biasanya berada di atas yang berwarna hitam gelap itu. Nah, kalau tebalnya bahan organik tadi dalam 1 meter tadi itu kurang dari 5 cm, berarti dia termasuk tanah mineral. Tapi kalau bahan organiknya lebih dari 5 cm atau 5%, itu sudah masuk ke tanah organik. Salah satu contoh tanah organik itu adalah tanah-tanah gambut. Mungkin ada saudara-saudara yang tempat tinggalnya adalah di daerah-daerah yang bergambut ya. Banyak di daerah Kalimantan, Sumatera itu juga banyak daerah-daerah gambut. Nah itu kandungan bahan organik ini bisa tebal sekali lebih dari 15 cm di atas, di permukaan tanah itu 15 cm. Nah, ini sehingga sebagian besar tanah di Indonesia itu adalah tanah-tanah mineral. Tanah mineral ini ya, itu yang secara umum dijumpai tadi ya di Indonesia ya. Itu ada yang namanya regolit, yaitu adalah bahan tidak mantap yang melapisi batuan ya. Dan ada yang sudah menjadi tanah, dia sudah melapuk seperti itu. Nah, seperti kalau misalkan saudara mencangkul tanah tadi ya sedalam 1 meter, ternyata masih banyak sekali batuan-batuan besarnya, itu dinamakan regolit karena dia belum banyak yang melapuk. Tapi kalau batuan besar tadi seiring dengan waktu dia jadi melapuk, itu sudah menjadi tanah. Nah, sehingga di sini membedakannya adalah bagian dari regolit yang melapuk secara biokimia. Jadi proses pelapukannya secara biokimia itu nanti dinamakan dengan tanah. Jadi kemarin ya bahan induk itu akan mempengaruhi jenis tanah yang terjadi. Baik. Nah, untuk komponen penyusun tanah ya, ini kalau tanah ini di gambar yang sebelah kiri bisa saudara lihat, gambar sebelah kiri itu menunjukkan singkapan tanah. Nah, ini kalau saudara lihat yang bagian atas tadi, yang hitam ini kurang dari 4 cm ternyata dia. Kurang dari 5 cm. Sehingga di sini tanah mineral. Kalau bagian hitamnya itu lebih dari 5 cm, dia masuk tanah organik. Nah, di sebelah kanan bisa saudara lihat di sini ya, bahwa pembentuk tanah, komponen pembentuk tanah itu adalah bahan mineral atau bahan induk sebesar 45%, air atau water itu sebesar 25%, air atau udara ya. Air ini bahasa Inggris jadi air atau udara itu 25%. Yang 5% adalah bahan organik. Sehingga kalau kita total keseluruhannya ini adalah 100%.
Baik. Di sini menarik, bisa saudara lihat ternyata air dan udara itu sama-sama 25%, dan dia kalau di total kita 50%. Nah, air dan udara ini berada di dalam tanah adalah di dalam pori-pori tanah. Sehingga kita bisa lihat ya di sini, kalau ini adalah yang optimum untuk pertumbuhan tanaman ya, bahwa 50% volume tanah itu akan terisi air dan udara. Yang keduanya ini akan saling berimbang di situ. Baik, tadi saya sampaikan tadi ya. Mohon maaf, ini ada sedikit koreksi juga ya. Biasanya kalau tanah mineral tadi kurang dari 20%, maaf tadi kalau saya bilang 5% itu salah. Jadi kurang dari 20% itu tanah mineral, kalau lebih dari 20% itu tanah organik. Tanah mineral ini terbentuk dari batuan dan sedimen. Kandungan bahan organiknya tidak lebih dari 50% ya. Sebagian besar tanah terbentuk dari bahan mineral sehingga disebut tanah mineral. Tanah-tanah organik ini sangat sedikit sekali di dunia ya. Kalau kita total itu hanya sekitar 1% ya. Kemudian terbentuk dari gambut atau sisa tanaman berada pada daerah rawa atau daerah yang sangat-sangat basah. Kandungan bahan organiknya bisa lebih dari 30%. Di sini ya, bahan induk tadi ya, itu berupa batuan-batuan ya, dan juga bisa berupa endapan-endapan hasil banjir. Biasanya kalau terjadi banjir, nah itu akan membawa endapan tanah sehingga dikumpulkan di satu tempat. Nah, seiring dengan waktu nanti dia bisa menjadi tanah baru. Kalau bahan induk ini ada yang namanya dari bentuk batuan ya, tapi juga bisa bentuk dari endapan-endapan tanah tadi. Nah, ada dua tipe mineral di dalam bahan induk tanah ini. Yang pertama adalah mineral primer atau batuan. Yang kedua adalah mineral sekunder. Ya. Mineral sekunder ini adalah hasil pelapukan dari mineral primer. Nah, biasanya kalau mineral primer itu adalah kerikil ya, dari batu besar menjadi kerikil, kemudian menjadi batuan-batuan yang kecil itu ya. Nah, mineral sekunder itu adalah pelapukan dari kerikil tadi, berarti bentuknya menjadi lebih halus. Nah, itu adalah kita nanti kenal dengan liat. Nah, kalau mungkin saudara sudah pernah mendengar tanah liat, itu tanah yang lengket, itu sebenarnya adalah hasil proses pelapukan dari batuan. Oke. Bahan mineral berasal dari pelapukan bahan utama atau bahan geologi ya. Kemudian juga bisa terdapat dari bahan yang diangkut dari luar, seperti yang saya cerita sedimentasi itu tadi. Mineral primer biasanya berasal dari bahan induk ya, mengalami satu siklus pelapukan ya. Dan setiap proses pelapukan ini pasti akan melepaskan unsur hara bagi tanaman. Jadi bagaimana tanah itu bisa subur ya, karena banyak unsur hara itu adalah tergantung dari proses pelapukannya. Biasanya tanah-tanah yang masih muda, bahan mineral primernya itu sangat banyak sekali, batu-batuan ya, itu kurang subur. Kenapa? Karena unsur haranya belum ada. Karena belum ada proses pelapukan yang melepaskan unsur hara bagi tanaman. Nah, di sini ada istilah yang dinamakan struktur tanah atau soil structure ya. Itu adalah bentuk padatan tanah. Jadi kalau saudara ambil sebongkah tanah, kemudian saudara buka, jadi saudara bagi dua begitu dengan menggunakan tanah. Nah, bentuk partikel tanahnya yang paling besar itu adalah bentuk struktur tanahnya. Itu nanti kan bisa berbeda-beda. Nah, bagaimana partikel-partikel tanah tadi membentuk menjadi struktur tanah itu karena adanya ikatan antar partikel primer tadi, mineral primer dengan mineral sekundernya, itu bergabung menjadi bentuk partikel tanah yang dikenal dengan struktur tanah. Nah, di sini ya kita lihat bahwa dalam padatan tanah ya, partikel mineral itu bisa dikenal dalam bentuk pasir, debu, dan liat. Pasir itu yang kasar, masih diameternya besar.
antara 2 sampai 0,02 mm. Ini termasuk mineral primer. Debu itu yang ukurannya lebih kecil daripada pasir, ya, 0,02 sampai 0,002 mm, itu merupakan mineral primer dan sekunder. Kalau partikel liat itu yang sangat kecil sekali, di bawah 0,0 mm, itu yang dikenal dengan mineral sekunder. Nah, perbedaan antara pasir, debu, dan liat ini yang kadang memberikan rasa. Rasa dalam arti bukan dimakan ya, tapi dirasakan dalam bentuk tangan. Jadi kalau saudara ambil sebongkah tanah, kemudian saudara basahi sedikit tanahnya, tidak sampai hancur ya, hanya dibasahi saja. Kemudian saudara gesek-gesekan antara jari, itu nanti akan terasa kasar, ada rasa licinnya, dan terakhir ada rasa lengketnya. Nah, rasa kasar, licin, dan lengket ini adalah berdasarkan persentase pasir, debu, dan liat yang ada pada tanah tersebut. Kalau tanahnya banyak pasir, maka rasanya pasti kasar. Kalau tanahnya banyak debu, rasanya licin sekali. Nah, kalau yang liat, banyak, pasti dia terasa lengket. Nah, di sini ya, ini juga sama juga kalau tadi penjelasan diameter partikel antara pasir debu liat ya, ini kurang lebih sama. Ini cuma ada perbedaan sedikit karena ada yang acuannya mengacu pada USDA atau United States Department of Agriculture, dan ada yang mengacu pada ISSS atau International Soil Science Society. Nah, kita di Indonesia biasanya mengacu pada standar dari USDA. Jadi yang seperti yang tadi ya, pasir itu antara 2 sampai 0,002 mm. Kalau debu itu adalah 0,02 mm sampai 0,002 mm. Lihat adalah di bawah dari 0,002 mm. Oke. Nah, di sini perlu saudara pahami juga terkait dengan partikel liat. Partikel liat adalah bahwa adanya liat ini akan mempengaruhi sifat fisik dan kimia tanah. Nah, jadi kalau saya sampaikan, liat tadi itu terasanya lengket. Nah, karena lengket inilah ya, maka liat ini yang mampu menahan unsur hara di dalam tanah ya. Sehingga kalau ada dua jenis tanah, tanah A liatnya sedikit, tanah B liatnya banyak, kita beri pupuk, yang akan lebih bertahan lama pupuknya adalah tanah B, karena liatnya lebih banyak. Singkatnya seperti itu. Nanti mekanisme lebih detail kita akan belajar nanti di mata kuliah dasar ilmu tanah. Nah, berikutnya di sini yang perlu saudara pahami juga ya, bahwa di daerah-daerah tropis seperti di Indonesia ini ya, mineral liat itu ada 3 tipe yang sering kita jumpai ya. Yang pertama adalah tipe kaulinit 1:1 ya. Artinya kalau sudah lihat gambar di bawah itu 1:1 itu apa? Adalah satu mineral silikat dengan satu mineral aluminium. Itu satu ya. Nah, kalau yang tipe lain ya, yang tipe 2:1 itu ada tipe namanya ilit, smectite, dan yang digambar itu adalah montmorillonite. Artinya 21 itu apa? Artinya ada dua mineral silikat ya, dan di antara dua mineral silikat tersebut ada satu mineral aluminium. Nah, ini yang kita kenal dengan tipe liat tadi. Nah, biasanya ya yang menjadi sifat penciri utama ya, tanah dengan tipe liat 2:1 yang dua mineral silikat dan satu mineral aluminium ini memiliki sifat fisik ya. Kalau dia basah, tanahnya itu mengembang, tapi kalau kering dia mengkerut. Nah, mungkin ada di tempat saudara-saudara ya, di sekitar rumah saudara itu ada tanah yang seperti ini. Kalau musim hujan, wah itu tanahnya mengembang, becek. Sehingga kalau misalkan saudara jalan gitu bisa saudara sampai terpelosok. Nah,
Kalau saat dia musim panas atau musim kering, tanahnya itu merekah-rekah, mengkerut, sehingga menyebabkan banyak lubang-lubang yang ada di dalam tanah. Nah, itu adalah tipe yang 21. Yang tipe 11 itu tidak mengembang dan mengkerut. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan ketika dia basah dan ketika dia kering. Oke. Nah, untuk itu tadi lihat ya, dan ini adalah untuk pasir dan debu ya. Pasir dan debu ini berpengaruh ya, itu kalau yang poin ketiga adalah pada sifat fisik tanah ya, terkait retensi air, kemudian terkait dengan aliran air. Nah, gampangnya seperti ini. Kalau saudara-saudara mungkin ada yang tinggal di daerah yang tanah berpasir, apa yang terjadi kalau saudara menuangkan satu ember air ke tanah tersebut? Maka air tadi akan masuk ke dalam tanah dengan cepat. Nah, artinya apa? Artinya, ini seperti saudara-saudara kalau punya spons ya, satu porinya besar, satu porinya kecil. Nah, tanah dengan yang pori besar ini, itu seperti tanah pasir tadi. Spons yang pori-porinya besar ini seperti tanah pasir. Karena pori-porinya besar, sehingga ketika diberikan air, maka dia langsung masuk ke dalam tanah. Nah, akibatnya apa? Tapi uh, akibatnya karena dia mudah masuk ke dalam tanah, dia pasti juga mudah hilang dari tanah. Mungkin saya bisa ilustrasikan seperti ini. Anda punya dua kain ya. Satu adalah kain pel biasa, satunya adalah kain kanibu, istilahnya kalau mama kalau misalnya saya tidak salah namanya kanibu, itulah lap yang digunakan untuk mengelap biasanya dicuci mobil atau cuci motor itu kan ada lap khusus yang buat mengeringkan. Nah, itu. Yang tanah pasir itu seperti kain pel tadi. Ketika kemasukan air, dia gampang basah. Tapi kalau kita tarik atas, airnya itu langsung menetes semua. Jadi mudah hilang. Yang tanah liat, yang banyak liatnya itu seperti lap kanibu tadi. Yang kalau kita masukkan ke dalam air ya, dia agak lama untuk supaya cepat basah ya. Kemudian ketika tarik ke atas, itu airnya sudah tidak metes lagi karena dia tertahan di dalam lap kanibunya tadi. Nah, ini yang membedakan antara tanah pasir dan tanah liat adalah ukuran pori-porinya tadi. Karena di tanah pasir banyak porinya besar-besar ya, jadi itu mudah hilang. Tapi yang di tanah liat itu porinya kecil-kecil sehingga dia lebih tertahan di dalam tanah. Nah, itu tadi kita bicara tentang mineral liat ya, ada mineral, ada pasir, padatan ya. Maka yang di sini bagian kedua adalah bahan organik. Tanah itu pasti ada mengandung bahan organik, yaitu merupakan sisa-sisa dari makhluk hidup, bisa jadi sisa tanaman maupun sisa hewan. Nah, bahan organik ini ya itu dapat dalam bentuk yang sudah terdekomposisi, artinya sudah hancur, tapi juga masih dapat dalam bentuk yang belum terdekomposisi, masih utuh. Nah, kalau sudah lihat yang gambar atas, itu daun-daunnya masih utuh semua. Tapi yang daun bawah itu sudah mengalami dekomposisi ya, daunnya sudah terdekomposisi sehingga hancur dan menjadi satu dengan tanah. Jadi definisi dari bahan organik tanah adalah bahan tanaman atau hewan yang hidup maupun mati yang ada di dalam tanah ya. Dan ini biasanya merupakan sisa tanaman maupun sisa hewan. Fungsi dari bahan organik tanah ya di sini ada 5 penting fungsinya yang harus dipahami. Yang pertama adalah sebagai pembentuk struktur. Tadi saya sampaikan di depan bahwa struktur itu adalah bentuk partikel tanah. Nah, kenapa dia tanah itu bisa berbentuk seperti itu? Karena ada lem, seperti lem. Lem itu bahan organik tanah ini berfungsi sebagai lem untuk merekatkan partikel tanah tadi. Fungsi kedua adalah sebagai sumber unsur hara nitrogen N, fosforus P, dan sulfur atau S. N, P, dan S. Ini yang sumber utama. Bahan organik tanah juga dapat meningkatkan kemampuan tanah di dalam menahan air. Bahan organik tanah juga dapat meningkatkan kemampuan tanah di dalam menahan unsur hara. Dan yang terakhir, bahan organik tanah berfungsi sebagai energi bagi mikroorganisme tanah. Jadi bahan organik tanah ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme
organisme. Oke, ini sama tadi sudah saya sampaikan, ini fungsi dari bahan organik tadi sama dengan yang bahasa Indonesia yang depan tadi ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada komponen berikutnya dari penyusun tanah, yaitu air dan udara. Nah, kita bicara air dulu ya. Nah, air itu berada di dalam pori-pori tanah tadi. Nah, air di dalam sifat fisikanya ya itu memiliki gaya adhesi dan gaya kohesi. Gaya adhesi ini apa? Adalah gaya ikat antara tanah dan air. Masih ingat mungkin kalau di fisika dasar ya, adhesi adalah gaya tarik-menarik antara dua partikel yang berbeda. Yaitu kalau di dalam tanah adalah tanah dan air. Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar dua partikel yang sama, yaitu air dengan air. Nah, karena adanya gaya adhesi dan kohesi ini, maka tanah tadi mampu menahan air yang ada di dalam pori-pori tanah. Nah, harus diingat ya bahwa pori-pori tanah tadi berisi air dan udara dan dia seimbang ya. Artinya ketika airnya naik, volume airnya naik, pasti volume udaranya turun. Masih ingat tadi di gambar awal ya, disampaikan bahwa air dan udara mengisi 50% volume tanah ya. Jadi 50% volume tanah itu berisi air dan udara. Dan ketika tanahnya basah, maka volume airnya naik sehingga volume udaranya turun. Sebaliknya pada saat kering, volume udaranya naik, volume airnya turun. Dan seterusnya seperti itu. Keseimbangan antara air dan udara di dalam tanah. Nah, pentingnya kenapa kita harus mengetahui keseimbangan air dan udara di dalam tanah adalah terkait dengan akar tanaman. Tanaman seperti manusia juga bernafas ya, melakukan respirasi atau bernafas sehingga membutuhkan udara. Nah, di dalam tanah, akar tanaman juga melakukan proses respirasi. Apa yang terjadi ketika tanah itu terisi lebih banyak air, ya, udaranya menjadi sedikit, sehingga tanamannya pasti layu. Coba saudara perhatikan, misalkan saudara-saudara punya tanaman di pot, ya, terus satu hari itu saudara sirami terus, airnya kan tanamannya menjadi layu. Mengapa dia layu? Karena akar yang ada di dalam tanah sulit untuk melakukan proses respirasi, ya, sehingga dia menjadi layu tanamannya. Nah, itu adalah alasan kenapa tanaman menjadi layu pada saat dia tergenang air. Nah, kalau pada saat tanaman itu berada pada kondisi kering, ya, sedikit air, tanamannya menjadi layu juga, tapi layu yang kering, bukan layu yang basah. Nah, air tanah di sini ya, itu bukan seperti air putih biasa yang kita minum tiap hari, tapi dia mengandung unsur hara. Bagaimana tanaman dapat menyerap unsur hara di dalam tanah? Karena tanaman menyerap air. Air inilah yang mengandung unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Kegunaan bagi tanaman ya, di situ yang paling bawah itu sudah saya sebutkan tadi, bahwa air adalah sebagai pelarut unsur hara ya, dan juga sebagai bagian sel dari tanaman. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, itu gambarnya ada partikel-partikel tanah ya, dan ada yang kosong-kosong itu adalah pori-porinya. Air tadi berada di pori-pori tanah. Berikutnya adalah udara, ya tugas ya, tadi saya sampaikan bahwa udara di dalam tanah itu diperlukan untuk pernafasan atau respirasi dari tanaman. Udara di dalam tanah itu lebih tinggi kadar karbon dioksidanya dan oksigennya lebih kecil dibandingkan di udara. Dan ini menyebabkan ya kenapa penafasan akar itu sangat penting tadi. Jadi kalau kita menyiram tanaman tidak boleh berlebihan airnya karena akan pasti mengganggu proses pernafasan atau respirasi dari tanaman. Baik.
Untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai sini dulu ya. Untuk tugas, tadi saya ulangi lagi, tugasnya adalah merangkum materi yang saya berikan hari ini dengan bahan dari rekaman ini, PowerPoint dan juga nanti artikel ya. Silakan dirangkum tulis tangan. Saya tidak minta banyak-banyak, hanya satu lembar saja. Satu lembar kertas biasa ya. Dan nanti dikumpulkan hari Jumat paling lambat pukul 2 siang Indonesia Barat. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tidak dapat memberikan kuliah secara langsung. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih.